Saudara-saudari, dalam situasi di mana dunia sedang dilanda pandemi virus Corona 19, saat ini kita berkumpul untuk memperingati Yesus dari Nazaret yang demikian dekat dengan kita, tetapi berbeda pula dengan kita, karena Ia adalah Allah dan manusia. Ia disiksa, didera, dihina, dan dihukum mati, serta takut seperti kita. Namun, segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela, dan sekalipun sudah tampak datang, Ia tidak melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah. Jelaslah bahwa maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Itulah sebabnya saat ini, meski dalam suasana prihatin, tetap juga kita patut bersyukur, bergembira. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan sengsara Kristus Putramu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian, warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada seluruh bangsa manusia. Perbaharuilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra manusia surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Allah dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas, ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa, ke dalam tanah
jiwaku. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Tetapi aku kepadamu, ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwaku. Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai seorang imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya
bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itu Allah mengagungkan Dia, nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Segenap umat dipersilahkan duduk. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan mereka dan berkata, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. kata Yesus kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." demikianlah supaya genaplah firman yang telah dikatakannya,
Dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi untuk menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasehatkan kepada orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung, dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, lalu membawa, maka bukankah engkau juga orang itu? Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu, hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam agung menanya Yesus tentang para muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika Yesus berkata demikian, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam agung?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, imam agung. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang murid Yesus?" Petrus menyangkalnya, katanya, "Bukan." Salah seorang hamba imam agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama Yesus?" Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu
Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu." kata Pilatus kepada mereka. "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." demikianlah terjadi, supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" kata Pilatus. "Orang Yahudi kah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya. "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." kata Pilatus kepadanya. "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya. Tetapi padamu ada kebiasaan, bahwa pada hari raya Paskah, aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu?" Mereka pun berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia ini." ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." kata Pilatus kepada mereka. "Ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus,
Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap diri raja melawan kaisar. ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka. Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala. Kami tidak mempunyai raja selain kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan, dan mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi. jawab Pilatus. Apa yang kutulis, tetap kutulis. Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah merupakan 1 tenunan utuh. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kira membagi jubah ini menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. demikianlah terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus, berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. dan kemudian katanya kepada murid itu, Inilah ibumu. dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu
bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah minum anggur asam itu, berkatalah Yesus, Sudah selesai. lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Kita berlutut. Karena hari itu adalah hari persiapan Paskah, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tergantung pada kayu salib, sebab Sabat adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat sendiri hal itu yang memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan Yusuf. Maka datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan itu ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inti pokok perayaan kita pada Jumat Agung ini adalah pengenangan akan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa atau mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Mengapa harus mengenang sengsara dan wafat, bahkan wafat Yesus di kayu salib, yang dikatakan sebagai kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Dalam buku majalah Koinonia edisi Maret sampai Mei 2020 ini, Bapak Uskup menjelaskan kepada kita bahwa salib itu sebagai konsekuensi hidup Yesus. Yesus mengalami sengsara wafat di salib karena dalam perjalanan hidupnya Yesus diperhadapkan pada situasi-situasi yang tidak mudah, yang tidak gampang, di mana seringkali disalahpahami karena sikap internalnya yang bebas berhadapan dengan hukum agama Yahudi di zamannya yang diberlakukan secara ketat. Misalnya di dalam Injil Matius 12 pasal 9 sampai 14, di mana Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, atau juga di mana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Sikap Yesus terhadap hukum dan juga terhadap ahli-ahli Taurat mendatangkan pertentangan. Yang kedua, keberanian Yesus di dalam mewartakan Allah sebagai Bapa yang sungguh mencintai semua orang tanpa syarat. Sikap Yesus terhadap dua sisi ini yang justru menjadikan Yesus musuh para pemimpin bangsanya sendiri. Karena itu muncullah persengkokolan untuk membunuh Yesus, lalu diserahkan ke dalam kedaulatan Romawi untuk membunuhnya dengan cara penyaliban. Tentu saja peristiwa penyalibannya Yesus sendiri jauh sebelumnya sungguh sudah tahu dan sadar bahwa itu akan menjadi resiko yang mengancam kehidupannya. Dalam Injil Markus disampaikan 3 kali oleh Yesus bahwa ia akan mengalami penderitaan, ia akan mengalami kesengsaraan, ia akan mengalami kematian di kayu salib. Di sisi lain bahwa kematian Yesus di salib dijadikan oleh para musuhnya untuk membenarkan dugaan dan tudingan mereka
bahwa Yesus memang bersalah. Karena jika benar Allah ada di pihaknya, maka Allah pasti tidak membiarkan putranya merasakan penderitaan sebesar itu. Saudara-saudari yang terkasih, kematian Yesus disalib lalu tidak serta-merta dapat kita lihat sebagai bukti pembenaran kesalahan Yesus atas sikapnya terhadap hukum dan pewartaannya akan Allah yang mencintai umatnya. Salib yang diterima, yang dijalani oleh Yesus adalah pemenuhan akan kasih Allah kepada manusia. Jadi kematian Yesus disalib bukanlah sebuah akhir yang fatal, yang lalu membuat segala sesuatu yang telah dibuat sebagai suatu penipuan. Tetapi salib justru suatu pemenuhan. Dalam penderitaannya dan kematiannya, Yesus mencintai hingga akhir. Itulah yang dikisahkan di dalam sabda-sabda Allah, secara khusus dalam kisah sengsara yang kita dengarkan tadi. Salib diterima oleh Yesus karena ia hadir untuk mewujud nyatakan cinta kasih Allah Bapanya. Cinta kasih yang dibawanya membawa pertentangan dan berujung pada salib. Salib tanpa kebangkitan kemudian bisa memang memberi arti kepada kita sebagai akhir dari perjalanan dan perjuangan Yesus untuk menyelamatkan umatnya. Salib tanpa kebangkitan tidak mempunyai arti. Dan salib yang ditanggung, yang dialami oleh Yesus tidak berhenti pada kematian, tetapi pada kebangkitan. Salib menjadi wadah di mana secara total, di mana secara paripurna Yesus menyatakan kasih Allah kepada kita. Saudara-saudari terkasih, akhir-akhir ini di tengah mewabahnya virus corona, begitu banyak umat beriman yang diperhadapkan dengan persoalan yang serius, terlebih berhubungan dengan iman kepercayaannya. Banyak orang menganggap bahwa dengan melakukan atau melaksanakan anjuran-anjuran pemerintah, anjuran-anjuran pemimpin-pemimpin agama adalah kekalahan iman kita. Maka tidak sedikit yang dengan suara keras, dengan suara lantang, karena menganggap diri sebagai orang yang beriman, menganggap diri sebagai orang yang beriman yang tidak takut akan wabah yang dihadapi bersama ini, ingin maju, ingin berjuang, ingin berperang melawan virus corona itu. Tentu saja kita yakin, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
maut saja dikalahkan. Maut yang dialaminya, yang kita kenangkan pada Jumat Agung ini, dikalahkan dengan kebangkitan. Apalagi hanya sekedar berhadapan dengan corona yang dianggap sangat kecil, ukurannya nano. Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti cemas? Kita harus melawannya. Seringkali kita sampai pada pemahaman dan pemikiran-pemikiran seperti itu karena kita menganggap diri kita sungguh beriman. Tetapi dalam berhadapan peristiwa seperti ini, bukan peristiwa atau konsekuensi yang harus ditanggung sebagai orang beriman, seperti konsekuensi salib yang harus ditanggung oleh Yesus. Bukan. Tetapi lewat peristiwa ini kita hanya diberi pembelajaran agar kita sungguh mawas diri, sungguh mau mewujudkan secara nyata kehidupan iman kita dengan kepatuhan-kepatuhan kita terhadap pemimpin-pemimpin bangsa kita, terhadap pemimpin-pemimpin agama kita, yang telah memikirkan secara bijaksana bagaimana harus melawan dan memutus rantai virus corona ini. Dan dengan demikian kita boleh diselamatkan. Yesus menghadapi salib untuk menyelamatkan begitu banyak orang. Yesus tampil dengan perkasa memanggul salibnya sampai di Golgota untuk membebaskan kita manusia yang penuh kesalahan dan dosa ini. Dosa yang tidak mampu kita bebaskan dari diri kita. Dosa yang tidak mampu kita pikul sendiri. Dan dosa-dosa itulah yang menjadi salib bagi Yesus, dan salib itu merenggut hidup Yesus sebagai tebusan, sebagai pepulih bagi dosa-dosa kita. Pengenangan akan sengsara dan wafat Yesus kemudian seringkali kita maknai sebagai perayaan di mana kita merasa berduka, merasa kehilangan karena wafatnya Yesus yang kita junjung sebagai Tuhan kita, yang kita harapkan dan kita rindukan untuk membebaskan kita dan menghantar kita kepada keselamatan. Pengenangan kita akan sengsara dan wafat Yesus sesungguhnya adalah pengenangan akan rasa syukur kita bahwa ada orang yang mau menyerahkan hidupnya untuk menebus kesalahan dan dosa-dosa kita. Ialah Yesus. Kita bersyukur, dan karena itu syukur itu kita wujudkan dalam sembah bakti kita kepadanya yang akan kita lakukan dalam penghormatan kita pada salib. Kita bersyukur bahwa kita manusia yang tak mampu keluar dari dosa ini diangkat, dibersihkan, dan dihantar pada keselamatan, diikut sertakan di dalam kebangkitan yang dialami oleh Kristus untuk menerima rahmat keselamatan yang telah ditawarkan oleh Allah dan telah diwartakan oleh Yesus Kristus putranya di dalam seluruh pewartaan hidupnya. Semoga lewat pengenangan kita akan sengsara wafat Yesus ini, kita semakin diberikan keberanian, semakin diberikan peneguhan iman di dalam mewartakan hidup iman kita, menjadi saksi-saksi Kristus
yang menderita wafat di salib dan bangkit. Semoga dengan pewartaan itu kita semua beroleh rahmat keselamatan yang dibawa olehnya. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Allah untuk berbagai wujud yang menjadi kebutuhan kita semua. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai sejahtera kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Marilah berdoa, berlututlah kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah berdoa pula untuk Bapa Suci Paus Fransiskus, supaya Allah yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Marilah berdoa, berlututlah kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah imam agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada pengembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Marilah berdoa pula untuk uskup kita Yohanes Liku Ada, untuk semua uskup, imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Marilah berdoa, berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Marilah berdoa pula
bagi semua orang yang percaya akan Kristus, supaya mereka hidup dengan benar dan dihimpun dan dijaga oleh Allah dalam gerejanya yang esa. Marilah berdoa. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putramu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi disatukan oleh ikatan cinta dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Marilah berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Marilah berdoa. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia, terjaminlah kesejahteraan para bangsa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Marilah berdoa pula untuk saudara-saudari kita yang menderita sakit akibat virus corona, agar Allah membantu mereka untuk dapat pulih kembali seperti sedia kala. Marilah berdoa. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, saat ini begitu banyak umat-Mu mengalami sakit yang diakibatkan oleh wabah virus corona. Kami mohon sudilah kiranya Engkau berkenan mendampingi, melindungi dan menyembuhkan mereka, karena Engkau adalah Allah Maha Baik dan senantiasa menginginkan semua menjadi baik. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berdirilah. Marilah berdoa pula untuk petugas medis, para dokter, perawat, dan siapa saja yang terlibat dalam perawatan para korban wabah virus corona. Semoga Allah membantu mereka untuk merawat dan mendampingi para korban sehingga mencapai kesembuhan. Marilah berdoa. Berlututlah kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau tahu betapa pentingnya peran petugas medis, para dokter, para perawat, dan para relawan kesehatan yang berada di garis depan dalam upaya menolong dan melayani para korban wabah virus corona. Kami mohon lindungilah dan bantulah mereka agar dapat melaksanakan tugas mulia ini. Berkati pula keluarga mereka, semoga mereka juga dihindarkan dari infeksi virus corona. Semoga Engkau berkenan memberikan rahmat-Mu yang berlimpah agar mereka tetap setia dalam tugas kemanusiaan yang sangat mulia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Berdirilah. Marilah berdoa pula untuk saudara-saudari kita yang berpulang ke hadirat Allah akibat wabah virus corona. Semoga Allah membuka pintu surga bagi mereka dan memberi rahmat pengampunan atas dosa kesalahan mereka, sehingga mereka layak dan pantas menghadap Allah. Marilah berdoa. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kami mohon terimalah saudara-saudari kami yang meninggal akibat wabah virus corona. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dalam kedamaian abadi bersamamu. Berikanlah kekuatan dan ketabahan bagi keluarga mereka yang masih berziarah di dunia ini. Semoga iman dan pengharapan mereka tidak goyah dengan kehilangan ini. Demi Kristus pengantara kami. Berdirilah. Saudara-saudari, marilah kita di dalam hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan Pasutri Yohanes Baptista dan Deici Pampou yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan mereka genap 20 tahun. Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah dan limpahkanlah rahmat-Mu bagi Pasutri Yohanes Baptista dan Deici Pampou serta anak-anak mereka. Semoga Engkau senantiasa melimpahkan rahmat, kemurahan, belas kasihan, dan sukacita kebahagiaan dalam keluarga. Berikanlah kesehatan, kegembiraan bersama dengan anak-anak mereka, supaya mereka tetap berbahagia dalam hidup setiap hari dan semakin setia satu sama lain dalam cinta kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga secara khusus kita mengingat saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga. Khususnya bagi Bapak Anton Godo yang genap 40 hari menghadap Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, limpahkanlah belas kasihan, berkat dan rahmat-Mu bagi saudara kami Bapak Anton Godo yang telah menghadap Dikau 40 hari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan pengampunan-Mu. Semoga Bapak Anton Godo boleh berserah dalam ketentraman dan damai dan menikmati sukacita keselamatan kekal. Hiburkanlah dan kuatkanlah keluarga, istri, anak-anak, menantu dan cucu. Semoga mereka tetap sabar dan tabah di dalam kedukaan ini. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa kami yang kami bawa kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita masuk dalam upacara penyembahan salib. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus,
penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada-Nya. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada-Nya. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepada-Nya. Saudara-saudari terkasih, karena situasi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk mencium salib Tuhan, maka sebagai tanda hormat kita memberikan penghormatan dengan cara seperti ini.
sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau yang berkuasa untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, semoga tubuh dan tubuhmu akan kami sanggup melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudari, juga segenap umat yang berada di rumah yang mengikuti misa live streaming ini, mari kita bersama-sama mendoakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Saudara-saudari, mari pula kita berdoa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif
dalam memenangi wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Maria, Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rochus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santa Dimna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit. Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putramu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari, mari kita menundukkan kepala untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat putramu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.